Kasus penembakan istri TNI cepat terbongkar, kenapa kasus di rumah Verdi Sambo belum ada tersangka? Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Membandingkan penanganan polisi tembak polisi di rumah Irjen Verdi Sambo dengan kasus penembakan istri TNI di Semarang, kenapa yang satu bisa cepat terungkap? Kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah Irjen Verdi Sambo masih menjadi misteri. Banyak orang kemudian yang membandingkan dengan kasus penembakan istri TNI di Semarang. Dalam penembakan yang menewaskan Brigadir J di rumah Verdi Sambo, banyak yang menilai polisi seakan menemui tembok tebal. Padahal dalam kasus tersebut berdasarkan keterangan polisi identitas dua penembak yang terlibat sudah terungkap, Brigadir J dan Baradae. Masih berdasarkan keterangan polisi, dalam baku tembak tersebut, Brigadir J tewas di tempat. Hingga hari ini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus penembakan di rumah Verdi Sambo. Sementara pada kasus penembakan di Semarang, polisi hanya dalam beberapa hari berhasil mengungkap identitas para pelaku sekaligus meringkus mereka. Padahal, identitas pelaku awalnya tidak diketahui, dan bermodalkan awal rekaman CCTV. Sebagian kalangan menilai, mungkin kasus penembakan di rumah Irjen Verdi Sambo harusnya lebih mudah terungkap dibandingkan kasus penembakan istri TNI di Semarang. Berikut kami rangkumkan perkembangan kasus penembakan di rumah Verdi Sambo dan penembakan istri TNI di Semarang. 1. Penembakan di rumah Verdi Sambo. Kepolisian RI mengungkap alasan Brigpol Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ditembak mati oleh Baradae di kediaman Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan ketika itu menyampaikan bahwa Brigpol Yosua ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan dan menodongkan pistol kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Hingga sejauh ini, Polri telah melakukan prarekonstruksi kasus kematian Brigadir J atau Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Mabes Polri dalam berbagai keterangannya, menyampaikan penyidik masih bekerja menuntaskan hasil dari berbagai temuan fakta di lapangan. Polri hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, tapi Korps Bayangkara tersebut telah menonaktifkan sejumlah perwira mereka, yakni Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi, Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Sempat beredar berita salah satu media yang menyebutkan bahwa Baradae, polisi yang diduga menembak Brigadir J, sebagai tersangka. Polri membantah sudah menetapkan tersangka terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di kediaman Irjen Verdi Sambo. Di suatu sisi, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Muda Purn Soleman B. Ponto menilai ada sejumlah kejanggalan pada kasus penembakan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua. Soleman menilai kasus penembakan ini terkesan melebar dari pembunuhan menjadi pelecehan seksual. Padahal, sambung dia, kasus ini berawal dari tembak-menembak antara anggota kepolisian. Yang nembak-menembak, polisi nembak polisi di rumah polisi, ditangkap oleh polisi yang mati CCTV. Tiba-tiba Kapolri Polisi membentuk tim. Kompolnas masuk. Judulnya polisi semua, kata Laksamana Muda Purn Soleman B. Ponto dalam acara Crossek by Medcom Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022. Ia jadi liar apa gara-gara ini sendiri. Padahal kan kalau kita kembali lagi ke fakta itu hanya pembunuhan saja, titik. Kenapa jadi belok ke sana kemari, ujarnya menambahkan. Atas melebarnya spekulasi ini, Soleman pun menduga ada sesuatu hal yang disembunyikan. Nah dari situ, lagi-lagi intelijen melihat, ada sesuatu yang disembunyikan, ujarnya. Padahal, sambung dia, jika kasus pembunuhan, cukup hanya melibatkan Badan Reserse Kriminal, Bareskrim Polri. 2. Kasus penembakan istri TNI. Polisi bergerak cepat mengusut kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Berbeda dengan kasus penembakan di rumah Verdi Sambo, dalam 5 hari, 5 tersangka pelaku berhasil ditangkap. 4 diantaranya pelaku di lapangan dan 1 orang penyedia senjata api. 1 di antara 4 pelaku yakni Sugiono. Dia adalah pelaku eksekutor yang tertangkap kamera CCTV. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi menuturkan tim unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan sejak awal kejadian.
Sehari sesudahnya tim mendapatkan informasi keberadaan para pelaku masih berada di kota Semarang. Kemudian pukul 7 anggota unit Resmob dibagi beberapa tim berpencar untuk menemukan pelaku. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, tim melakukan penyelidikan terhadap para pelaku dan tim memperoleh informasi bahwa pelaku berada di Sayung Demak, jelasnya, Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022. Iqbal menuturkan tim melakukan pengejaran di Sayung Demak. Tim menemukan rumah yang diduga tempat persembunyian satu di antara pelaku penembakan. Berdasarkan hasil profiling pada saat itu yang bersangkutan adalah eksekutor yang melakukan penembakan terhadap korban. Kemudian tim melakukan pengintaian terhadap rumah terduga pelaku tersebut, jelasnya. Selanjutnya, pukul 20 waktu Indonesia Barat tim memperoleh informasi pelaku berada di dalam rumah dan melakukan penggerebekan rumah, Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Tim berhasil menangkap pelaku yang diduga eksekutor. Tim menginterogasi pelaku, dan pelaku mengakui perbuatannya penembak korban. Pelaku ditangkap beserta barang bukti yang ada pada pelaku, ujarnya. Seperti diketahui, istri anggota TNI Rina Wulandari ditembak di Jalan Cemara 3 RT 08 RW 03 Perumahan Grand Cemara, Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022 lalu. Suami korban penembakan dikabarkan hilang. Kopda M, anggota Arhanud 15 Kodam 4 Diponegoro yang merupakan suami korban penembakan misterius di Semarang dikabarkan menghilang. Adapun yang menjadi korban dari insiden ini adalah RW, istri Kopda M. Dia diduga otak pelaku dalam kasus penembakan ini. Kondisi RW sejauh ini sudah membaik sempat menjalani operasi pengan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput, dari yang namanya salah, lupa, dan dosa.